Kedengeran. dijadikan co-host Pak yang Bu Nurul. Udah Pak. Ya. Sip. Silakan Bu Nurul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah Ibu. Baik, Ibu. Luar biasa. Allahu Akbar. Gimana Orang kabar serempak. Ibu? Jawabannya alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes, gitu ya. Siap. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Yes. Saya presentasi dulu. Saudara Siti. Alhamdulillah SMK PGR Lingi bisa Emmer Sekul luar biasa. Oke, Pak Khairul Anam. Ada Bu. Pak Tony. Betul malam. Pak Heli. Hadir, alhamdulillah Bu. Ya, sekalian saya cek tadi pagi sholat subuh ini. Ya, alhamdulillah. Ya, Pak Khairul Anam sholat subuh ya? Bisa Bu, bisa. Ya, karena hukum Islam itu diibaratkan dengan 5 jari ini, yang kelingking misalnya haji, ya, yang puasa, yang jari tengah diibaratkan dengan zakat, yang kedua sholat, yang syahadat. Saya pegang spidol ini, saudara-saudara. Misalnya saya lepas haji, spidol masih pegang. Artinya jika kita tidak mampu haji, ya, keislaman kita masih bisa dipegang. Yang keempat, jika mungkin kita tidak berpuasa karena sakit atau udzur, Islam kita pun masih dipegang. Yang ketiga, misalnya ini saya lepas zakat karena mungkin kita belum mampu zakat, masih bisa dipegang spidol. Tapi kalau sholat kita lepas, maka lepas pula keislaman kita. Jadi saudara-saudara diharap jangan pernah meninggalkan sholat sekalipun. Betul nggih? Iya Bu. Ya. Selanjutnya pertemuan minggu yang lalu kita sudah belajar tentang substansi dakwah Rasulullah di Madinah. Ya, masih ingat? Coba Ya, Pak, di awal pembelajaran kemarin saya menayangkan video tentang hijrah. Hijrah menurut Saudara Heri artinya? Berpindah Bu. Kalau secara Berpindah. bahasa. Pindah. Ya, dari mana ke mana itu Pak Heri? Dari satu tempat ke tempat lain. Tapi Luar kalau biasa. hijrah, ya. Pak Khairul Anam, tolong disempurnakan. Kalau hijrah dalam peristiwa hijrahnya nanti itu seperti apa Pak Khairul Anam? Hijrah yaitu berpindahnya dari suatu ke suatu yang lain Bu, yaitu misal pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Seperti Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, itulah hijrah Bu. Ya, luar biasa. Tadi malam belajar dengan maksimal ya Pak Khairul Anam. Alhamdulillah Bu. Ya. Sekarang kita lanjut materinya. Kalau kemarin kita bicara tentang substansi atau isi pokok dari dakwah Rasulullah di Madinah, maka kita akan bicara tentang strategi dakwah Rasulullah di Madinah. Ya, strategi itu cara, metode bagaimana Rasulullah berdakwah di Madinah. Ya, tujuan kita untuk pembelajaran kali ini agar saudara-saudara bisa menguraikan apa saja strategi yang digunakan Rasulullah untuk menyebarluaskan Islam di Madinah dan sekitar Jazirah Arab. Dengan gitu kita bisa meyakini ya tentang kebenaran dakwah Rasulullah. Bagi yang sudah yakin jadi tambah yakin, bagi yang belum yakin jadi yakin. Itu tujuannya. Ya, kita
baca dulu tentang materi strategi dakwah di Madinah. Silakan di ya. Sudah terlihat, saudara? Masih proses, Bu. Nah, sudah terlihat. Sudah, Bu, sudah cukup jelas. Oke, ya. Saya mengutip dari kata-kata bijak yang mengatakan bahwa sejarah tidak akan pernah mengucapkan selamat tinggal, tapi sejarah akan mengucapkan sampai jumpa. Artinya dalam setiap sejarah kita akan banyak mengambil ibrah, mengambil pelajaran tentang tokoh-tokoh yang luar biasa, terutama tokoh idola kita, junjungan kita Nabi Muhammad SAW, ya, yang dijadikan figur dalam hal dalam kehidupan dunia, mulai dari hal yang mungkin perkara makankah sampai perkara mengatur negara. Kita punya figur yang luar biasa. Ya. Untuk tujuannya sudah saya sampaikan. Ya, jadi nanti dengan metode TPS singkatannya, think, pair, and share, kita akan belajar untuk mencari informasi tentang bagaimana strategi dakwah Rasulullah di Madinah. Ya, dengan begitu sekali lagi yang sudah memiliki keyakinan kebenaran dakwah Rasulullah di Madinah semakin yakin, yang belum menjadi yakin. Selanjutnya, secara garis besar bahwa strategi dakwah Rasulullah di Madinah itu ada 7. Yang pertama, mendirikan masjid. Ya, ketika pada masa Rasulullah, maka fungsi masjid ini satu sebagai pusat dakwah. Yang kedua, pusat pendidikan. Ya, yang ketiga, tempat bermusyawarah. Jadi Rasulullah dan para sahabat terkadang sering siasat perang juga di masjid. Selain itu, sebagai pendidikan, ketika banyak sahabat Rasulullah bertanya tentang waktu yang turun, ya, Nabi pun menjelaskan, ya, dan menjadikan masjid sebagai tempat belajar, ya. Terus yang kedua, selain membangun masjid, Rasulullah berada di Madinah, Rasulullah juga menjadikan perjanjian sebagai ajang untuk dakwah. Contohnya perjanjian antara kaum Muhajirin dan Ansor. Ya, yang kita tahu kaum Muhajirin dan Ansor ini adalah dijadikan saudara angkat oleh Rasulullah. Jadi misalnya kaum Muhajirin memiliki kaum Ansor punya, maka untuk saudaraannya kaum Ansor itu menikahkan dengan kaum Muhajirin. Atau mungkin jika kaum Ansor memiliki rumah berlantai 2, maka lantai dasar dijadikan rumahnya sendiri, lantai atas diberikan untuk kaum Muhajirin. Yang kedua, contohnya ada Piagam Madinah, di mana Piagam Madinah ini merangkum, ya, tentang isi kerjasama antara umat dan kaum Yahudi selama berada di Madinah. Mereka tetap bisa bekerjasama dalam hal sosial masyarakatan, tetapi dalam hal agama tetap berpegang teguh kepada agamanya masing-masing. Yang ada perjanjian Hudaybiyah. Salah satu perjanjian Hudaybiyah, mereka mengakui Islam di Madinah. Selanjutnya, sebentar ya. Nah, yang ketiga, dakwah ketika terjadi peperangan. Jadi bukan berdakwah dengan perang, ya, karena Islam tidak pernah mengangkat pedang ketika tidak diganggu. Peperangan bertujuan untuk mempertahankan diri. Jadi ada beberapa perang yang terjadi pada Madinah. Yang pertama perang Badar. Yang alhamdulillah di perang ini umat Muslim mengalami kemenangan yang diabadikan dalam
terakhir ya. Nah, mungkin saudara-saudara ya, ada perang Uhud. Perang Uhud ini sekilas diceritakan bahwa mengalami kekalahan karena ada pasukan yang tidak mentaati perintah Rasulullah. Ada perang Khandaq, ada perang Khaybar, ada perang Mu'tah, ada perang Hunain. Ya, nanti bisa dibaca lagi di buku paketnya masing-masing tentang perang-perang yang terjadi di masa Khalid bin. Ya, saya lanjut lagi. Nah, dakwah dengan korespondensi. Ini Rasulullah ya memberi surat kepada raja-raja penguasa di sekitar Jazirah Arab, dan untuk tanggapannya bervariasi. Ada yang setelah mendapat surat langsung merespon dengan sangat baik, yang kedua mengakui Islam, dan tiga dengan secara mentah-mentah menolak Islam. Ya, jadi Rasulullah adalah urusan, perkara hidayah itu adalah urusan Allah, maka apapun tanggapannya Rasulullah tetap urusan yang paling sempurna. Selanjutnya, dakwah dengan penerapan sendi Islam. Karena di Madinah ini 10 tahun, maka banyak ayat-ayat yang turun tentang hukum. Contohnya tentang penyampaian materinya cukup, Bu. Penyampaian materinya cukup. Lanjut ke tahap selanjutnya. Ya, untuk intinya sudah saya sampaikan. Sekarang silakan duduk berpasangan ya. Ya. Pak Heli dengan Pak Khairul, Butar, Ya, siap. Nah, sudah. Setelah kalian melihat tayangan tadi, ya, ditambah dengan nanti ada kalian ada baca sumber, ya, maka silakan kalian temukan, ya, kata-kata yang penting. Setelah itu dari kata yang penting itu kalian buat pertanyaan, dan nanti kata-kata tersebut menjadi jawaban dari soal PTS. Jadi sajikan hasil kerja kalian. Ngecil. Ya, 15 menit sudah berlalu, silakan ditukar. Ya, Bu Tati sudah ditukar ya. Ya. Ya, silakan Pak Heli. Ya. Sudah menjawab soal PTS dari Bu Tati? Sebentar, Bu. Ya. Ya, sudah. Coba satu kata yang ditemukan di PTS tersebut, silakan dipresentasikan. Satu kata saja. Mengenai dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, ya Bu. Ya. Itu strategi, bagaimana strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masjid sebagai titik tolak untuk pergerakan umat Islam dari mulai pendidikan. Berarti kata masjid ya? Ya, ekonomi. Ya, silakan Pak Khairul. Apa kata yang ditemukan? Yang jelas, Bu. Iya. Di TPS apa, Bapak? Hijrah, kata hijrah? Ya, Bu. Coba dipresentasikan. Setelah kita menelaah, mengamati dari dakwah peringatan Rasulullah ke Madinah, perjanjian ini, Hudaybiyah dan sebagainya itu, nah ini kita bisa memberi pelajaran dari dakwah Rasulullah tersebut, kita teruskan di masyarakat kita yang kompleks seperti ini, sangat relevan, yaitu piagam Madinah cocok sekali dengan falsafah negara kita, itu Pancasila. Masya Allah. Ya, jawaban yang luar biasa. Jawaban dari Pak Heri tadi
bisa kita tarik kesimpulan bahwa Rasulullah menggunakan beberapa strategi untuk menyebar luaskan Islam, antara lain dengan mendirikan masjid, membuat perjanjian, berdakwah ketika perang, berdakwah dengan korespondensi, juga berdakwah sendi-sendi keislaman. Yang terakhir, Rasulullah berdakwah dengan akhlakul karimah. Jadi sesuai dengan hadis innama bu'itsu makarimal akhlak, itu betul diterapkan. Jika kita mengikuti strategi Rasulullah dalam berdakwah, insya Allah akan makin banyak pemeluk Islam yang sudah Islam makin kuat, yang belum menjadi Islam jadi tertarik karena kita menggunakan yang digunakan Rasulullah sebagai contoh yang luar biasa. Ada pertanyaan hari ini? Cukup Bu, cukup jelas. Ya. Nanti untuk evaluasinya, akan kalian kerjakan LPD yang sudah saya share di SMS, kerjakan dengan sampai batas waktunya 3 hari. Keluar dari itu saya tutup, ya, saya anggap tidak mengerjakan soal. Oke ya. Terima kasih. Sudah ya, tidak ada pertanyaan? Ya, Cukup, kita Bu. tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut.